Shalom adik-adik semuanya. Shalom Tante. Tante apa kabar hari ini? Oh, kabar saya baik-baik saja Tante. Oh, berarti sama-sama baik ya Tante. Iya. Ayo kita sama adik-adik. Siapa Ayo. tahu mereka udah bangun belum ya? Sudah Tante, mereka udah siap-siap, sudah mandi, sudah segar. Oke, Iya. ayo kita sapa mereka Tante. Ayo Tante. Oke. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Tante. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke. Iya, Tante semangat. Semangat sekali pun Tante. Iya. Karena kita mau Natal loh. Wih, kita mau Natal. Iya, walaupun Ih. kita online. Iya, betul sekali. Kita semangat, kita bersuka cita, kita memuji nama Tuhan. Oke Tante. Tapi sebelumnya Tante, kita lihat dulu anak sekolah minggunya. Mereka semangat nggak ya? Semangat lah Tante. Semangat. Mereka juga bersuka cita Tante. Iya. Ayo sebelum kita bernyanyi, Saat gerakkan teduh. dulu kakinya. Iya. Saat tidur nanti. Iya, iya. Kemudian duduk kembali yang rapi. Jadi sebelum kita memulai, kita Saat teduh Tante. saat teduh terlebih Oke. dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Iya. Kita mau bernyanyi bersuka cita. Tapi sebelumnya Kita kita bangkit panggilkan berdiri dulu anak-anak Iya. sekolah minggu. Baik Tante. Iya, ayo kita panggil Tante. Oke, kita sama-sama. Laskar Kristus. Yes. Tante, itu Kurang. masih ada Masih yang ada pakai yang baju itu. ungu, yang pakai baju biru. Iya. Belum semangat. Kita Ayo. panggil sekali lagi yuk. Oke Tante. Ayo. Laskar Laskar Kristus. Yes. Yes. Iya, Oke. udah semangat semuanya. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, baru kita panggil musik. Hitungan 1 ya, kita mulai dari 1. Ayo kita panggil musik. 1, 2, 3, musik. Tepuk tangan. Tepuk tangannya dong. Yang semangat ya Dek. Iya, tepuk tangan di atas kepala. Tepuk tangan di depan dadanya. Iya. Kita bernyanyi hari ini. Ih, adik-adik di sana semangat sekali. Pintar ya. Kita bernyanyi hari ini, harinya Tuhan. Nyanyi sama-sama yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya adik-adik semua, kita nyanyi bahasa Bataknya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, beta hita, beta hita, merlas di roha, merlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, merlas di roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Iya pintar, tepuk tangan di depan dada. Pintar sekali. Iya kita bernyanyi hati yang gembira. Tepuk tangannya dong. Kita nyanyi sama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang sialalalalala, tapi semangat yang patah
natutu, 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 obat lambung siang Yesus isya la 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 alai mono gari tondim roba sahib mi kasihan delo ala di ale dongan lasmaroham. Masih tepuk tangan deh, bersuka cita ya. Kita bernyanyi Pak Abraham. Nyanyi sama-sama ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oh, Iya. silakan duduk adik-adik semua. Oke. Semua bersuka cita Tante. Iya. Sekarang ngapain ya? Oh, ada yang ulang tahun loh Tante. Berulang tahun. Iya. Iya, yang berulang Jangan tahun. lupa Tante. Iya, jangan lupa. Harus Iya. kita doakan ya. Iya. Iya. Kami panggilkan adik-adik kami yang berulang tahun dan juga orang tua kami untuk bangkit berdiri. Kita doakan sama-sama ya. Iya Tante. 1, 2, 3. Selamat Selamat ulang ulang tahun, tahun, panjang panjang umur, umur, sehat sehat selalu. selalu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik semua. Dan orang tua kami silakan duduk Ina. Oke, kita ambil buku nyanyian kita. Kita buka buku nyanyian kita nomor 564 ayat 1 dan ayat 2. Siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhanku. Bersukacitalah karena Tuhanku. Bersukacitalah karena Allahku. Bersukacitalah karena Tuhanku. Dialah sumber kekuatanku. Ayat 2. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah Dia baik dan benar. Iya, kita mau memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang boleh memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di hati kami masing-masing. Supaya kami Tuhan boleh bersuka cita, boleh mendengarkan dan kami boleh melakukan segala perintah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati semua kami anak-anak sekolah minggu dan juga Parhalado kami untuk kami bisa melakukan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, untuk saat ini Tuhan, masa pandemi COVID-19, kami tahu Tuhan ada rasa takut. Tetapi rasa takut kami tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang lebih besar yang boleh mengalahkan itu Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan pulih kembali dan kami boleh bersuka cita, boleh beribadah kembali bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat adik-adik kami semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, supaya anak-anak kami mempersiapkan buku nyanyian, Alkitab dan juga katekismusnya. Selama kita beribadah, anak-anak kami supaya tertib dan mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang mengganggu teman-temannya dan jangan ada lagi yang main-main ya.
Kita mulai ibadah kita Minggu tanggal 12 Desember 2021. Kita ibadah, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Semuanya berdiri, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, amin. Kita sama-sama berdoa, sama-sama mengucapkannya ya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat. Pasti anak-anak sekolah minggu sudah tahu ya hukum Taurat yang keempat beserta dengan artinya. Yuk kita sama-sama mengucapkan yuk, jangan ada yang diam ya, diikutin ya. Yang belum tahu ditengok katekismusnya ya. Ayo 1, 2, 3 ya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus. Dan hendaknya kita akan tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah titah kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 686 ayat 1, semua bangkit berdiri.
Kita berdoa meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1. Epistel kita pada minggu ini, tentu anak-anak sekolah minggu sudah pada tahu ya, yaitu ayat bulanan di bulan Desember. Tertulis di mana? Pasti sudah tahu. Yuk kita sama-sama yuk. Ayat bulanan yaitu Yehezkiel 34 ayat yang ke-23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikianlah epistel kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 44 ayat 1, semua bangkit berdiri. Untuk anak sekolah minggu, semua harus berdiri, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita sama-sama mengaku iman kita. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Semua anak kami duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Iya, shalom buat anak-anak kami semuanya. Mudah-mudahan sampai hari ini kita semuanya sehat-sehat dan tetap semangat. Oke, kita dengarkan warta anak sekolah minggu, Minggu tanggal 12 Desember 2021. Yang pertama yaitu ibadah. Kita masih ibadah online ya di rumah kita masing-masing. Dan sekalipun kita masih tetap ibadah di rumah, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama kita ibadah di rumah, buat anak-anak kami dan juga guru-guru sekolah minggu tetap menjaga prokes, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Dan yang ketiga, buat anak-anak kami yang kelas 6 tetap menghafal hukum Taurat, doa Bapa kami dan juga yaitu pengakuan iman rasuli. Dan ini adalah bekal buat anak-anak kami kelas 6 untuk memasuki jenjang ke remaja. Jadi buat anak-anak kami yang kelas 6, sekalipun ibadah di rumah, anak-anak kami harus tetap menghafalnya. Dan untuk anak-anak kami semuanya, mari kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 segera berlalu, kita bisa berkumpul kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gerejanya. Hanya itu warta anak sekolah minggu untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor 45 ayat 1 dan ayat yang kedua. bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Dan hari ini kami kembali bersuka cita dalam ibadah kami. Biarlah nyanyian kami, doa kami Tuhan dengarkan, menjadi puji-pujian bagi Tuhan dan sukacita bagi kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ajari kami, kuasai hati pikiran kami, agar kami boleh duduk tenang, mendengar, dan dengan Roh Kudus-Mu kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan melalui firman-Mu. Terima kasih Allah, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua, adik-adik sekolah minggu, dimanapun kita berada saat ini, kita yang mengikuti ibadah sekolah minggu melalui panduan ibadah saat ini. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 18
sampai ayat 25. Ya, kita buka Matius, ada di Perjanjian Baru, kitab pertama di Perjanjian Baru. Ya, ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita, Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Oke, sudah dibuka semuanya? Ya, masih ada yang jalan-jalan sepertinya itu. Ya, duduk rapi. Ya, duduk rapi. Kita buka Alkitab masing-masing. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Amang akan bacakan untuk kita semua, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Ya, saya mau menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Shalom. Sepertinya Amang lihat kalian kurang semangat. Pasti kalian mencari seseorang, ketahuan dia. Kok Amang ini sendiri gitu kan? Kalian cari, kok mana nih temannya Amang itu gitu. Makanya kalau Amang sendiri sapa kalian gak mau semangat. Dari tadi Amang lihat kurang semangat. Nah, untuk itu biar kalian tambah semangatnya, kita panggil saja yang selalu mendampingi Amang dalam menyampaikan firman Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Mahanaim. Hai teman-teman. Kau lama kali datang Mahanaim. Tadi mereka gak semangat. Kalau aku sendiri mereka gak semangat. Tuh lihat. Sepertinya mereka semakin bersenyum. Semakin tersenyum ketika Mahanaim datang. Jadi coba Mahanaim yang sapa mereka. Lebih semangat agar mereka juga lebih semangat. Ya, oke teman-teman. Bagaimana kabarnya? Shalom. Tuh kan, semangat kan? Coba sekali lagi. Selamat Advent. Nah, tuh kan? Tadi aku sapa kayaknya muka mereka cemberut. Mana ya Mahanaim? Nah, jadi teman-teman sekolah minggu semua, saat ini saya sudah bersama dengan rekan saya Mahanaim. Kiranya kalian semangat ya. Tunggu dulu Amang. Tunggu apa lagi Mahanaim? Biar teman-teman sekolah minggu makin semangat, Mahanaim boleh nggak bawa teman satu orang lagi? Loh, emang Mahanaim bawa teman ke sini? Iya Mang, kan ada lagu sekolah minggu itu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oh, jadi Mahanaim bawa teman. Jadi kita hadirkan sekarang di sini. Iya Mang, boleh ya, boleh. Oke, boleh ya teman-teman ya. Biar teman-teman makin semangat. Mahanaim katanya punya satu orang teman yang akan kita hadirkan di penyampaian khotbah hari ini. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Hai teman-teman. Temanmu keren Mahanaim.
kenalkan dong, siapa namanya? Biar aja dia yang kenalkan sendiri, Amang. Oh iya, hai kamu, tolong kenalkan dirimu sama teman-teman sekolah minggu di rumah. Oke, Amang. Hai teman-teman, namaku Santa Claus. Salam kenal ya. Oh, kamu Santa Claus. Tolong dong Santa Claus, sapa teman-teman di rumah biar mereka semakin semangat. Hai teman-teman, shalom. Wah, lihat itu mereka makin semangat. Ada yang senyum-senyum, ada yang ketawa-ketawa. Coba tanya apa kabar mereka. Hai, apa kabar? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Jadi Mahanaim yang jawab. Oke, adik-adik semua, teman-teman sekolah minggu, kami bertiga akan bersama-sama menyampaikan berita sukacita untuk kita di minggu ini. Oke, buat Mahanaim dan buat Santa Claus, tadi saya sudah baca firman Tuhan, khotbah untuk sekolah minggu hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat 25. Ya, buat teman-teman semua dan buat Mahanaim dan Santa Claus, firman Tuhan kita berbicara tentang berita kelahiran Yesus Kristus. Ya, Allah yang di surga turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nih saya mau tanya nih sama Mahanaim dan sama Santa Claus. Kalian berdua pernah nggak nonton film Superman, Ultraman gitu? Pernah, Amang, sering. Kau Mahanaim? Ya sering lah, Amang. Biasanya kalau ada sesuatu terjadi, Ultraman atau Superman datang menolong, mereka datangnya dari mana? Dari atas. Ultraman, Superman terbang datang dari atas, turun ke bumi ini. Benar gak itu Mahanaim? Ya, Amang, mereka dari atas datang ke bumi menyelamatkan manusia. Oh, nah, adik-adik juga pasti pernah nonton Ultraman atau Superman, ya kan? Seperti yang Santa Claus dan Mahanaim tadi bilang, biasanya mereka datang itu dari atas gitu. Nah, Amang mau katakan itu Superman atau Ultraman. Lebih daripada itu, Allah yang datang dari atas. Allah itu kan di sorga, maha tinggi. Dia di atas. Dia turun ke dunia, tapi bukan seperti Superman, turun terbang pakai sayap, enggak. Nah, firman Tuhan hari ini bilang tadi, Mahanaim dan Santa Claus, Tuhan itu datang ke dunia ini dengan cara dia jadi manusia. Dia lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Dia menjadi manusia sama dengan kita untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Amang, dosa itu kayak monster yang dikalahkan Ultraman ya? Iya Mang ya, dosa itu kayak monster ya Mang. Kalian dua ngawur aja ceritanya. Memang tadi Amang bilang contohnya kayak Ultraman, mengalahkan monster. Tapi bukan berarti dosa itu kayak monster, bukan. Jadi kalau dikatakan tadi Allah turun menjadi manusia menyelamatkan kita dari dosa, dosa itu perbuatan yang selalu kita lakukan. Kejahatan, melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, mencuri, berbohong, membunuh, anak-anak yang nakal seperti itu. Itu dosa-dosa. Jadi kan kalau kita hidup dalam dosa, kita kan manusia ini jadi susah. Dosa kan membuat kita menjadi susah. Dosa membuat kita jadi menderita. Itu makanya Allah datang untuk mengajari kita gitu loh. Mengajari Amang, mengajari Santa Claus, mengajari Mahanaim, dan mengajari adik-adik semua. Jangan hidup dalam dosa. Allah yang lahir dalam Yesus ingin menuntun kita.
agar kita selamat. Bahkan kita tahu kan Mahanaim dan Santa Claus, Yesus itu berkorban, harus mati di kayu salib demi menyelamatkan kita, anak-anaknya. Nah itu, jadi buat Mahanaim, buat Santa Claus, pesan firman Tuhan buat kita di minggu ini mau berkata, kita mau merayakan Yesus yang telah lahir, ya. Kita mau merayakan Yesus yang telah lahir untuk menyelamatkan kita. Iya sih Amang, kita bersuka cita karena Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kita. Tapi kami sekolah minggu yang di gereja Mahanaim ini belum boleh bernatal Amang. Karena masih COVID, kami masih Natal di rumah. Sedih loh Amang. Iya benar Mahanaim, benar adik-adik semua di rumah. Tapi kita jangan bersedih, karena justru di bulan 12 ini, di Desember ini, ada loh berita sukacita untuk kita. Nah gini nih, biasanya kan Santa Claus datang membawa kado, membawa hadiah. Nah pasti Santa Claus tahu apa sih berita sukacita di bulan Desember untuk teman-teman sekolah minggu. Boleh nggak Mahanaim sampaikan? Boleh Amang. Ya teman-teman, kan di bulan Desember ini dampak COVID sudah semakin menurun. Jadi mari tetap semangat, mari tetap berdoa. Mudah-mudahan Januari gereja kita Mahanaim sudah membuka ibadah sekolah minggu supaya kita bisa bertemu. Nah itu kan berita sukacita, kita nggak ibadah di rumah lagi, tapi kita bisa datang ke gereja yang kita rindukan ini. Nah kan itu berita sukacita untuk kita. Di bulan Desember ini ketika kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, ditambah lagi berita sukacita. COVID dampaknya mulai menurun. Mari tetap berdoa tapi tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan di awal Januari, di bulan Januari, gereja kita telah membuka ibadah di gereja ini untuk semua adik-adik sekolah minggu. Jadi Mahanaim dan adik-adik semua, mari semangat, jangan sedih. Mari kita rayakan kelahiran Yesus yang datang dari atas, lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah sekarang melalui firman Tuhan hari ini ada 3 pesan. Bagaimana cara kita merayakan kelahiran Yesus di bulan Desember ini. Ya yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita, kepada Mahanaim dan kepada Santa Claus, mari semangat dan sukacita. Ya seperti tadi kata Mahanaim, kurang sukacita karena belum boleh datang ke gereja. Oke lah, saya bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan. Tapi kita harus bersukacita, kita harus bersemangat. Yesus telah lahir, maka mari mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Amang mau tanya sama Mahanaim, ketika Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, siapakah yang datang ke kandang domba di Betlehem untuk mempersembahkan sesuatu kepada Yesus? Aku tahu Amang, ada 3 orang majus dari timur. Nah benar, Mahanaim jago. Sekarang Amang tanya sama Santa Claus, 3 orang majus dari timur itu datang mempersembahkan apa kepada Yesus? Saya tahu dong Amang, emas, kemenyan, dan mur. Nah, jadi emas, kemenyan, dan mur itu adalah sesuatu yang sangat berharga pada masa itu. Jadi adik sekolah minggu mempersembahkan sukacita kepada Tuhan. Ya mungkin semua kita saat ini dibelikan baju baru, ada sepatu baru. Tapi bukan hanya itu saja. Mari merayakan kelahiran Yesus dengan tetap semangat, tetap bersukacita, tetap sayang sama Tuhan Yesus, tetap rajin berdoa, rajin ibadah, rajin belajar. Itu cara kita merayakan kelahiran Yesus. Yesus sudah lahir,
Jadi merayakannya bukan harus dengan liturgi saja, bukan harus dengan baju baru dan sepatu baru saja, tapi harus tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap rajin berdoa, rajin ibadah, tetap sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, itu pesan pertama. Oke, Mahanaim dan Santa Claus, pesan pertama tadi apa? Mari tetap semangat, mari tetap sukacita merayakan kelahiran Yesus dengan cara apa tadi, Mahanaim? Dengan cara sayang dengan Tuhan Yesus, rajin ibadah, rajin berdoa, dan rajin belajar. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi dikatakan dalam nats ini ada 2 orang tokoh yang dipilih oleh Allah untuk tempat Yesus hadir. Siapakah itu, Santa Claus? Maria dan Yusuf. Nah, benar, Maria dan Yusuf. Menurut Santa Claus dan Mahanaim, kenapa Maria dan Yusuf dipilih oleh Allah menjadi tempat lahirnya Yesus Kristus? Aku tahu, Amang. Tadi dikatakan di sana bahwa Maria dan Yusuf itu orang yang baik. Mereka orang yang kudus, orang yang suci, orang yang tidak mau melakukan dosa. Benar sekali, Santa Claus. Maria dan Yusuf dipilih oleh Allah karena mereka berdua orang yang baik. Orang yang tidak hidup dalam dosa. Dia kudus, dia suci, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jadi adik-adik pasti sudah tahu cara merayakan kelahiran Yesus bagaimana. Mahanaim tahu nggak maksud Amang? Tahu, Amang. Gimana? Mari sekolah minggu seperti Yusuf dan Maria. Jadi orang yang baik, jangan melakukan dosa, jangan nakal-nakal, harus jadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Benar sekali, gitu. Jadi tadi kan jelas 2 orang dipilih Yesus, dipilih Allah agar Yesus lahir, yaitu Maria dan Yusuf. Jadi mari di bulan Desember ini kita merayakan kelahiran Yesus dengan meneladani Yusuf dan Maria. Menjadi orang yang baik, orang yang tidak melakukan dosa, sayang kepada orang tua, hormat, menghormati orang yang lebih tua, bapak ibu guru, abang, sayang untuk semua orang. Nah, itu cara kita merayakan kelahiran Yesus. Itu pesan kedua tadi. Meneladani Yusuf dan Maria sehingga kita sekolah minggu menjadi sekolah minggu yang baik. Jangan nakal-nakal, sayang bapak ibu, sayang orang tua, hormati semua orang dan sayangi semua orang. Dan yang terakhir dikatakan tadi bahwa Yesus disebut juga sebagai Immanuel. Siapa yang tahu arti Immanuel? Teman-teman di rumah tahu nggak apa arti Immanuel? Saya tahu, Amang. Saya juga tahu, Amang. Jangan berebut. Oke, saya mau tunjuk Santa Claus aja dulu. Menurut Santa Claus, apa sih artinya Immanuel? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Benar, benar. Immanuel itu Allah menyertai kita. Kalau dibilang Allah menyertai kita, artinya apa, Mahanaim? Artinya Tuhan selalu menjaga kita, Mang. Kemana kita melangkah, Tuhan ada bersama dengan kita. Benar. Jadi merayakan kelahiran Yesus artinya kita percaya kita selalu dijaga Tuhan. Kemanapun adik-adik sekolah minggu melangkah, percayalah Tuhan menjaga kalian. Tuhan menyertai kalian. Kalaupun saat ini kita sedang COVID, percayalah Tuhan selalu menjaga kita. Jadi jangan takut ya, jangan takut, tetap berdoa, tetap percaya bahwa kemanapun kita melangkah, Tuhan menjaga kita. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini kepada kita yang telah disampaikan oleh Amang bersama dengan teman kita Santa Claus dan bersama dengan teman kita Mahanaim, berkata tadi bahwa firman Tuhan hari ini berbicara tentang berita kelahiran Yesus
Untuk itu mari merayakan kelahirannya dengan 3 pesan tadi. Yang pertama coba disebutkan oleh Santa Claus. Merayakan kelahirannya dengan tetap bersuka cita, semangat dalam hidup kita. Mempersembahkan hidup menjadi persembahan yang berharga bagi Tuhan. Oke, yang kedua coba Mahanaim. Merayakan kelahiran Yesus dengan meneladani Yusuf dan Maria. Menjadi sekolah minggu yang baik, yang tidak nakal, yang sayang dan hormat orang tua, dan sayang kepada semuanya. Dan yang ketiga, Immanuel. Allah selalu beserta dan menjaga kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang memberitakan kepada kami bahwa kelahiran-Mu memberikan pertolongan, menyelamatkan kami dan menebus kami dari dosa. Untuk itu kami harus merayakan kelahiran-Mu di dalam Yesus Kristus dengan bersuka cita. Apapun yang kami rasakan saat ini, kalaupun kami sekolah minggu belum bisa merayakan Natal di gereja, tapi biarlah kami bersuka cita, karena Engkau akan memberikan pemulihan bagi hidup kami. Kami berdoa Tuhan, mudah-mudahan di awal tahun 2022 nanti, kami telah diizinkan bersekutu beribadah di gereja. Itu menjadi kerinduan, itu menjadi berita sukacita bagi kami. Untuk itu biarlah di Desember ini, kami merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Engkau juga mengajarkan kami meneladani Maria dan Yusuf. Engkau memilih mereka karena mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang kudus, yang tidak melakukan dosa. Maka kami juga di Natal ini harus merayakan kelahiran-Mu dengan menjadikan diri kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang kudus, anak-anak yang tidak melakukan dosa. Dan kami harus percaya dengan kelahiran Yesus, itu artinya Yesus akan hadir menyertai kami selalu. Kemanapun kami melangkah, Tuhan ada di sana membimbing dan menjaga setiap langkah kami. Untuk itu Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu lah yang mengajari kami mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu membuat kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan. Diangkat dulu semuanya persembahannya di tangan kanan. Ya, buat anak-anak kami. Kita sama-sama mengucapkan janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Hupelehon maapele aku dan marga busau Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Da
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, adalah milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.